Hello everyone, welcome to my channel Inggrisan Yuk. Hari ini kita mau belajar tentang prepositions. Apa sih prepositions itu? Prepositions connect nouns or pronouns to other words in a sentence. They show the relationship between words. Jadi preposition itu menghubungkan antara noun atau pronoun ke kata-kata lain yang ada di dalam kalimat. Jadi, preposition ini menunjukkan hubungan antar kata-kata. In a simple word, we can also say that prepositions are small words that tell us where something is. Dengan cara yang sederhana, kita juga bisa memahami prepositions sebagai kata-kata yang kecil yang menggambarkan keberadaan sesuatu. Examples: in, at, on, of, to, by, for, with, about, etc. Jadi ini adalah contoh-contoh preposisi yang sering kita gunakan dalam bahasa Inggris. Now there are several types of prepositions. Ada beberapa tipe preposisi. The first one is prepositions of place. Ini adalah preposisi yang menjelaskan tentang tempat. These prepositions tell us where something is located in relation to another thing. Jadi preposisi ini menjelaskan kita di mana posisi sesuatu relatif ke benda lainnya. Some of the prepositions are, beberapa preposisinya yaitu in, at, on, above, below, behind, beside, between, near, around, inside, outside, throughout. Oke, nah yuk kita belajar satu persatu melalui contoh ya, supaya kita lebih paham. Okay, so the first example, the elephant is in the box. Gajah itu berada di dalam kotak. Okay, in artinya di dalam, inside something, ada di dalam. Okay, next we have on. The dog is on the box. Anjing itu ada di atas kotak. Okay, so on means on top of a surface and touching the surface. Jadi on kita gunakan untuk menjelaskan tentang sesuatu yang berada di atas sesuatu yang lain dan bersentuhan. Ya, jadi anjing ini ada di atas kotak dan dia betul-betul bersentuhan dengan permukaan kotak itu. Okay. Next we have under. The boy is under the box. Under means below something. Ya, jadi under itu di bawah. Anak laki-laki itu ada di bawah kotak. Okay, next we have above. The owl is above the box. Burung hantu itu ada di atas kotak. So above is used when something is higher than something else but not touching. Jadi dia ada di atas sesuatu yang lain tapi tidak bersentuhan dengan permukaan. Ya, beda dengan yang anjing tadi ya. The dog is on the box. Dia ada di atas kotak. Tapi the owl is above the box. Jadi dia ada di atas juga, tapi tidak bersentuhan dengan permukaan. Okay, next we have the ball is below the table. Below means lower than something but not touching. Ya, jadi bola ini ada di bawah meja, tapi tidak bersentuhan dengan meja. Kita pakai below. Okay, next we have the dog is sitting beside or next to the dog house. Beside atau next to artinya at the side of something. Jadi kalau dia ada di sampingnya, itu kita menggunakan beside atau next to. Jadi anjing ini sedang duduk di dekat kandangnya. Oke. Loh, kandang bukannya cage ya? Nah, ada sedikit perbedaan ya. Kalau cage itu kandang yang biasanya ada jeruji-jeruji dari besi seperti itu. Kalau yang bentuknya rumah-rumahan seperti ini, biasanya disebutnya dog house. Okay, next we have the penguin is between the boxes. Penguinnya ada di antara kotak-kotak. Between means in the middle of two things. Jadi dia ada di antara dua benda. Okay, next we have the dog is behind the box. Behind artinya di belakang.
at the back of something, ada di belakangnya sesuatu. Jadi anjing berada di belakang kotak. Okay, next we have the boy is in front of the box. In front of itu artinya before or ahead of something. Jadi di depannya, ya. Anak laki-laki ini ada di depan kotak. Okay, next we have the dog is near the box. Near. Near means close but not exactly next to. Jadi near ini artinya dekat, tapi nggak mesti harus di sampingnya. Jadi ada sedikit perbedaan dengan beside atau next to, ya. Contoh lain, we can say, my house is near my school. Rumahku ada dekat sekolah, tapi nggak mesti harus di sampingnya sekolah. Tapi kalau betul-betul di sampingnya sekolah, maka kita gunakan beside or next to. So, my house is next to my school. Jadi rumahnya persis di sebelahnya sekolah. Tapi kalau my house is near my school, rumahnya dekat dengan sekolah. Tapi tidak harus sebelahan. Oke, jelas ya? Jadi ini adalah beberapa contoh preposisi tempat. Oke, so next we have prepositions of time. Jadi preposisi yang berhubungan dengan waktu. These prepositions pinpoint when something happens or how long it lasts. Jadi preposisi ini menjelaskan kapan sesuatu terjadi atau seberapa lama itu berlangsung. Oke, kita bisa lihat contoh-contohnya. Ada in, at, on, before, after, during, since, until, for, by, past, etc. Ada banyak. Oke, let's take a look at the common prepositions of time. Oke, kita lihat beberapa contoh preposisi waktu yang sering digunakan. Oke, so we have first example, the class starts at 7 o'clock. Kelas dimulai pada jam 7. We use at for a specific time. Jadi kita menggunakan at untuk waktu yang spesifik, ya. The class starts at 7 o'clock. Atau contoh-contoh lainnya bisa juga at midnight, at noon. Jadi untuk waktu yang spesifik kita bisa menggunakan at. Okay, next we have we will go to the park on Saturday. Kita menggunakan on. Nah, di sini preposisinya adalah on. On is used for day, date, occasion. Jadi kita bisa menggunakan on ini untuk hari. On Saturday, on Monday, on Wednesday. Kemudian kita juga bisa menggunakan untuk tanggal. On 15th of January, ya, atau on occasion, on my birthday. Oke, jadi on bisa digunakan untuk hal-hal tersebut tadi. Oke, next example. He was born in 2025. In here is used for month, year, season, or period of time. Jadi di sini tahun 2025 kita menggunakan in. Untuk bulan kita juga menggunakan in. Jadi kita bisa mengatakan he was born in July. Untuk hari dan tanggal kita menggunakan on. Untuk bulan dan tahun kita menggunakan in. Ya, bisa juga untuk season atau musim. So in autumn. Jadi pada saat musim gugur. Atau a certain period of time. Jadi in the morning, pada pagi hari. Nah, itu kita menggunakan in juga, ya. Okay, next example. Wash your hands before lunch. Prepositionnya di sini adalah before, sebelum. Cuci tanganmu sebelum makan siang. There's also another example. We play basketball after school. Kita bermain basket setelah sekolah. Jadi ada before and after. So before and after is used to show sequence of time. Jadi ini digunakan untuk menunjukkan urutan-urutan waktu. Jadi cuci tangan dulu, baru makan siang. Sekolah dulu, setelahnya baru main basket. Okay? Next example. We have during. I fell asleep during the movie. Aku tertidur selama filmnya berlangsung. So during is to show something happen in a period of time. Jadi sesuatu yang terjadi ketika ada hal lain yang sedang berlangsung. Jadi seperti di contoh ini, dia tertidur
ketika filmnya sedang berlangsung. Jadi I fell asleep during the movie. Next example, we worked from Monday to Friday. So ada dua preposition yang digunakan, yaitu from and to. This is to show range of time. Jadi menunjukkan rentang waktu tertentu. Ya, jadi kita bekerja dari hari Senin sampai hari Jumat. Karena ada rentang waktu yaitu dari Senin sampai Jumat, kita menggunakan from to. From Monday to Friday. Okay, next we have I waited until midnight. Saya menunggu sampai tengah malam. Until is used to show the last or end of limited time. Jadi sampai batas waktu tertentu, atau kadang-kadang disingkat juga till, ya. Jadi I waited till midnight atau I waited until midnight. Jadi saya menunggu sampai tengah malam. Oke, selanjutnya kita juga punya prepositions of direction. Jadi preposisi yang digunakan untuk menentukan arah. These prepositions show where something is moving or going. Jadi preposisi ini digunakan untuk menunjukkan pergerakan sesuatu, ke arah mana dia bergerak. Oke, examples kita punya to, from, towards, into, out of, across, through, along, around, etc. Okay, first example. She is going to school. Dia sedang pergi ke sekolah. To school. So to shows movement toward a specific place. Jadi menunjukkan pergerakan ke arah tempat tertentu. She is going to school. Dia pergi ke sekolah. Okay. Next we have he jumped into the pool. Into, ke dalam. Into shows movement from outside to inside. Jadi menunjukkan pergerakan dari luar ke dalam sesuatu. Jadi dia melompat ke dalam kolam. He jumped into the pool. Okay, next example. She walked out of the classroom. She walked out of the classroom. Dia berjalan keluar dari kelas. So out of shows movement from inside to outside. Kebalikannya yang tadi, ya. Jadi ini keluar, menunjukkan pergerakan keluar dari dalam menuju ke luar. Next example. The cat jumped onto the table. Kucing itu melompat ke atas meja. So onto shows movement to the top of something. Onto di sini menjelaskan pergerakan ke atas sesuatu. Ya, seperti tadi kucing ini melompat ke atas meja. Jumped onto the table. Okay, next example. He fell off the chair. Dia jatuh dari kursi. Off shows movement down or away from a surface. Jadi menunjukkan pergerakan ke bawah atau menjauhi suatu permukaan. Ya, jadi jatuh dari kursi, fell off the chair. Okay, next we have up. He climbed up the ladder. Dia naik tangga. Ya, up here shows movement to a higher place. Jadi up menunjukkan pergerakan menuju ke tempat yang lebih tinggi. Okay, next we have kebalikannya, ya. We have down. He ran down the hill. Dia berlari menuruni bukit. So down here shows movement to a lower place. Menunjukkan pergerakan ke tempat yang lebih rendah. Okay, next example. The wind blew through the window. Angin bertiup melewati jendela. Through shows movement inside and out the other side. Jadi kalau through itu menunjukkan pergerakan yang melewati dan keluar di sisi yang lain. Okay, next example. She ran across the street. Dia berlari menyeberangi jalan. Across shows movement from one side to the other. Jadi across ini menunjukkan pergerakan dari satu sisi ke sisi yang lain. Okay, next we have they walked along the beach. Mereka berjalan di sepanjang pantai.
So along shows movement following a line or path. Menunjukkan pergerakan yang mengikuti suatu garis atau jalur, berjalan menyusuri pantai. Okay, next example. The plane flew over the city. Pesawat terbang di atas kota itu. Over shows movement above something without touching. Jadi over di sini menunjukkan pergerakan di atas tapi tidak menyentuh. Jadi seperti pesawat terbang ini, dia terbang di atas kota tapi tidak menyentuh kotanya. Oke ya. Next, he stepped forward to speak. Dia melangkah ke depan untuk berbicara. So forward shows movement in front or ahead. Okay, another example. The children ran around the playground. Around shows movement in a circle or surrounding something. Jadi menunjukkan pergerakan dalam bentuk lingkaran atau mengelilingi sesuatu. Anak-anak berlari-larian mengelilingi taman bermain. Nah, selain ketiga type of prepositions yang sudah kita pelajari, yaitu place, time, and direction, ada juga other type of prepositions. These prepositions express a variety of relationships between words. Jadi preposisi ini menjelaskan tentang berbagai hubungan antara kata-kata. Contohnya about, with, without, by, for, of, despite, because of, etc. Ada masih banyak lagi. Oke, kita lihat contohnya dalam kalimat. I'm happy for you. Aku ikut senang. Nah, ini expressing feeling, mengekspresikan perasaan. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kita bilang aku ikut senang, dalam bahasa Inggrisnya kita butuh preposition for. I'm happy for you. Okay. Another example, the car is driven by a computer. Preposition by di sini adalah to perform action. Okay, yang melakukan pekerjaan. Mobil itu dikendarai atau dikontrol oleh komputer. Okay. Another example, the book is about history. About di sini adalah preposition yang menunjukkan subject matter. Ya, jadi tentang apa? Buku ini adalah tentang sejarah. So, mainly there are three types of prepositions: place, time, and direction. Jadi pada umumnya ada tiga, yaitu tempat, waktu, dan arah. Tapi ada juga prepositions yang khusus seperti yang kita lihat dalam contoh-contoh ini. Okay. So teman-teman, I hope this video can help you to understand about preposition ya. Semoga video ini membantu kamu dalam belajar tentang preposisi. Remember, learning is like a preposition. It moves you from where you are to where you're meant to be. Kalau kamu ada pertanyaan atau ada topik-topik tertentu yang kamu ingin kita bahas bersama, boleh kamu share di kolom komen ya. Dan jangan lupa like videonya dan boleh juga share ke teman-teman yang lain. Dan buat kamu yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan set notification supaya kamu gak ketinggalan video-video pembelajaran saya yang berikutnya. Thanks for listening and see you later. Inggrisan yuk!